namaku Davis. Aku umur 10 dan aku kelas 5. Aku mau cerita tentang Daud dan Goliat. Ayo lihat. Bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Tentara Filistin menghina tentara Israel. Karena tentara Filistin mempunyai Goliat yang besar dan kuat. Orang-orang Israel takut kepadanya. Goliat menantang bangsa Israel, tetapi tentara Israel tidak berani untuk melawan dia. Pada waktu itu, kakak-kakak Daud juga berperang. Pada suatu hari, Daud memberikan makanan untuk kakak-kakaknya. Terus Daud mendengarkan tentang Goliat. Daud mengatakan dia akan melawan raksasa itu. Kakak-kakaknya marah. Mereka katakan, "Kenapa kamu nggak urusin dombamu?" Ternyata ada tentara yang mengetahui tentang keberanian Daud dan memberitahukan kepada Raja Saul. Kemudian Saul menyuruh untuk memanggil Daud. Melihat Daud yang masih muda, Saul meragukan kemampuan dia. Tuhan yang melindungi aku dari singa dan beruang juga akan melindungi aku dari Goliat. Akhirnya Saul mengizinkan Daud untuk berperang melawan Goliat. Saul memberikan baju perang kepada Daud, tapi Daud tidak mau pakai karena membuat Daud nggak bisa jalan. Daud pergi ke medan perang dan menemui Goliat. Ketika Goliat melihat Daud, dia mengejek Daud. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, "Kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan." "Hei, aku bunuh kau!" "Ya!" "Ups, tidak kena." "Awas kamu Daud! Ini, rasakan tombakku." "Goliat, sekarang rasakan senjataku." Daud mengambil batu dan mengumbangkan ke kepala Goliat. Batu itu kena dahinya Goliat, dan dia langsung terjatuh dan mati. Orang Israel bersorak-sorai atas kemenangan Daud. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat. Tuhan yang telah menyertai Daud, Dia juga menyertai kita setiap saat. Halo semuanya, nama saya Kalesa Jetra, kelas 5, umur 10. Kali ini saya akan menceritakan kisah Bartimeus dari Injil Markus bab 10, 46-52. Selamat mendengarkan. Suatu hari, ada seorang buta yang bernama Bartimeus duduk di pinggiran jalan Yeriko. Kadang jika ada orang baik, dia akan diberikan makanan ataupun uang receh. Bartimeus tidak bisa bekerja karena dia buta.
Suatu hari, Yesus datang ke kota Yeriko. Banyak sekali orang-orang datang menemui Yesus untuk mendengar ceritanya. Bartimeus pun ingin mendekat juga, tapi karena ada banyak sekali orang, dia pun tidak bisa mendekati Yesus. Bartimeus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berteriak seperti itu terus-menerus. Kemudian ada banyak orang mengusir Bartimeus karena terasa terganggu. Tapi Bartimeus pun berteriak lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia terus berteriak seperti itu. Lalu lebih banyak lagi orang-orang datang untuk mengusir Bartimeus. Tapi lagi-lagi Bartimeus pun berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," dengan lebih kencang. Lalu Yesus pun melihat Bartimeus sedang berteriak. Lalu dia menyuruh para murid-muridnya untuk membawakan Bartimeus kepada dirinya. Yesus berkata, "Berbahagialah." Banyak sekali orang-orang yang menyuruh Bartimeus untuk berdiri. Lalu Bartimeus pun berdiri. Lalu Yesus pun bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Apakah Bartimeus akan menjawab, "Agar kaya? Agar terkenal?" Tidak. Bartimeus tidak meminta semua itu. Tapi Bartimeus berkata, "Agar aku dapat melihat Tuhan." Lalu Yesus pun berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkanmu." Seketika itu jugalah Bartimeus pun bisa melihat. Dia sangat berbahagia karena dia bisa melihat Yesus. Dia bisa melihat semua ciptaan Yesus. Lalu banyak orang pun terkagum-kagum. Lalu Bartimeus pun berkata, "Tuhan itu ajaib, Dia telah menyembuhkanku." Lalu makin banyak warga-warga datang untuk melihat Yesus dan Bartimeus. Sekali lagi, para warga-warga terkagum-kagum akan apa yang Yesus perbuat bagi Bartimeus. Yesus telah membawa terang kepada pengemis yang buta dan miskin. Sekian dari saya, Clarissa Jetra. Terima kasih semua. Halo Lausi dan teman-teman, nama saya Kenneth. Sudah umur 10 tahun dan kelas saya kelas 5. Saya akan menceritakan tentang Yunus. Pada suatu hari, ada kota besar yang bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orang di sana sangat jahat. Ini Yunus. Dia yang disuruh Allah untuk memberitakan Injil-Injil kepada kota Niniwe agar orang-orang di Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak menaati perintah Allah. Yunus malah pergi ke kota Tarsis yang jaraknya sangat jauh dari kota Niniwe. Tuhan pun mengirimkan badai yang sangat besar. Kapalnya hampir hancur. Mereka pun membuang undian dan ternyata Yunus yang terpilih. Awalnya mereka tidak mau membuang Yunus, tetapi Yunus berkata, "Akulah penyebab badai ini, buanglah aku." Habis itu, ini adalah ikan yang sangat besar. Yunus pun di dalam perut ikan. Yunus berdoa selama 3 hari. Yunus meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan pun menyuruh ikan itu untuk memuntahkan di dekat pantai.
Akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe sekitar 3 hari lamanya. Sesampainya di kota Niniwe, Yunus pun berkata, "Bertobatlah semua, karena kalau tidak bertobat Tuhan akan menghukum kalian." Para orang-orang Niniwe pun ketakutan. Akhirnya orang-orang Niniwe pun bertobat agar tidak dihukum Tuhan. Tuhan pun mengampuni dan tidak jadi untuk menghukum bangsa Niniwe. Kenapa? Di ayat 2 Petrus 3-9, Tuhan itu yaitu sabar terhadap kamu. Teman-teman, kita harus menaati perintah Tuhan, dan bila kita berbuat kesalahan, kita harus segera bertobat karena Tuhan mengasihi kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Terima kasih.